Hai teman-teman, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan melihat hati. Saya mendapat pesan firman Tuhan ini ketika membaca Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, jadi ayat ini tuh memberitahukan kita bagaimana peristiwa Yesus lahir pada waktu itu, yakni dari pasangan muda Yusuf dan Maria. Awalnya Yusuf tuh berencana untuk menceraikan Maria, akan tetapi malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan menenangkan Yusuf, lalu memberitahukan dia bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan nantinya anak ini akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Makanya Yusuf nggak perlu ragu untuk memperistri Maria. Dan di akhir ayat ini terlihat bahwa Yusuf mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Dia memperistri Maria, lalu dia menunggu sampai Maria melahirkan, lalu menamai anak itu Yesus. Nah, kita akan melihat dan belajar mengenai Tuhan melihat hati dari sosok seorang Yusuf. Nah, pasal 19 tadi berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kalau kita mau bandingkan dari ayat 18 tadi, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, berarti kan mereka belum nikah ya, masih bertunangan. Tapi kok di ayat 19 dibilang Yusuf ingin menceraikan istrinya, padahal kan mereka belum nikah. Well, dalam budaya adat istiadat Yahudi, ada dua tahapan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu kiddushin, dan yang kedua adalah nisuin. Nah, kiddushin di sini adalah tahapan di mana ada perjodohan, kemudian ada pertunangan, dan keluarga dari kedua belah pihak sementara mempersiapkan pernikahan. Nah, sedangkan nisuin adalah perwujudan atau praktek dari pernikahan itu, yaitu hidup sebagai suami istri. Nah, tapi di tahap kiddushin di sini, ini tuh adalah tahapan yang formal, karena ada saksi-saksi yang dihadirkan dalam pertunangan tersebut. Nah, dan ini tuh dianggap legal dalam masyarakat Yahudi, dan mereka dianggap sebagai suami istri kalau sudah bertunangan. Nah, karena itu perjanjian ini tuh nggak bisa untuk dibatalin begitu aja. Kalau misalnya nih ada kejadian di luar dugaan, misalnya salah satu pasangan itu selingkuh atau kejadian yang lainnya, nah mereka nggak bisa ngebatalin tahapan ini dengan begitu aja. Makanya harus melalui proses perceraian. Nah, inilah yang dijalani oleh Yusuf dan Maria saat itu, yaitu tahapan pernikahan kiddushin. Makanya di ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, Tuhan melihat hati. Dari ayat ini kita bisa melihat Yusuf tuh seorang yang seperti apa. Yusuf adalah seorang pria baik-baik, seorang yang baik hati, seorang yang dewasa. Terlihat dari kalimat, ia bermaksud ingin menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf tuh bukan orang yang gegabah. Dia tahu konsekuensi dari suatu tindakan. Dia nggak asal bertindak, dia nggak gegabah. Ditambah lagi, Yusuf tuh seorang yang tulus. Artinya, dia tulus sama Maria. Dia cinta banget sama Maria berarti. Dan karena ketulusan hatinya inilah, makanya Tuhan pilih Yusuf sebagai papanya Yesus. Tuhan melihat hati. Mungkin aja Yusuf punya kakak atau adik laki-laki dari keturunan Daud ini yang sebaya dengan dia, atau dia punya saudara laki-laki yang lain, sepupunya misalnya, tapi Tuhan tetap pilih dia. Karena apa? Karena hatinya. Hati Yusuf yang tulus. Nah, hati yang tulus artinya hatinya benar. Dan hati yang benar artinya hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan ketika hidupnya benar,
Makanya dia mau melakukan perintah Tuhan. Buktinya, Yusuf ngikutin apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan dalam mimpinya. Karena dia tahu itu adalah perintah Tuhan dan dia mau taat pada perintah Tuhan. Yusuf pasti merasa beruntung karena dari sekian banyak laki-laki muda keturunan Daud pada waktu itu, Tuhan pilih dia untuk jadi papanya Yesus dan bukan yang lain. Wow. Karena itu kalau kita juga mau dipilih Tuhan, kita rindu untuk dipakai Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaannya yang mulia, kita mau hidup kita diberkati Tuhan, kita berbuah dan berhasil, mari kita belajar dari sosok Yusuf ini, kita belajar dari Yusuf yang punya hati yang tulus dan mau taat pada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan. Mari kita belajar untuk menjalani hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau hidup kita benar, pikiran kita juga pasti benar. Dan hati kita pun pasti benar. Dan Tuhan pasti akan pakai kita, Tuhan pasti akan menyatakan rencana-rencananya dalam hidup kita. Dia pasti akan menaruh mimpi-mimpi dalam hati kita. Apa yang mau kita gapai, apa yang mau kita capai. Tuhan pasti akan berikan kita terobosan yang baru. Dan Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan hidup kita pasti akan diberkati. Amin. Karena itu milikilah hati yang tulus dan mau taat pada perintah Tuhan seperti Yusuf. Thank you teman-teman udah nonton video renungan ini. Terus dukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak lagi orang yang bisa diberkati. God bless all. Bye-bye.